Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas sistem keamanan jaringan, yaitu mempresentasikan dan mempraktekkan tentang paket filtering. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Dewi Nayati Ningrum dengan absen 10. Yang kedua, ada Nashwa Ifat Alivia nomor absen 22. Ketiga, ada Nurul Aulia Rahman dengan nomor absen 25. Yang keempat, ada Prasetyo Hadi dengan nomor absen 26. Dan saya sendiri, Virginia Putri Nauli Hutapea dengan absen nomor 33. Jadi, saya Nashwa Ifat Alivia, nomor absen 22, akan menjelaskan mengenai firewall. Dimulai dari pengertian firewall. Menurut Wikipedia, firewall atau tembok api adalah sistem perlindungan terluar pada jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam ancaman berbahaya dari luar. Dengan menggunakan firewall, semua data yang ada di komputer dan server akan aman dan tidak bisa ditembus oleh seorang pun di internet. Jadi di situ ada contoh gambar firewall. Setelah itu ada jenis-jenis firewall. Jenis yang pertama itu ada packet filtering firewall. Nah, packet filtering firewall ini tugasnya memeriksa pada router dan switch kepada paket data yang datang mulai dari IP tujuan dan asal port number. Yang kedua ada circuit level gateway. Circuit level gateway ini berfungsi untuk verifikasi proses TCP dan handshake. Yang ketiga ada stateful inspection firewall. Ini merupakan gabungan dari packet filtering firewall dan circuit level gateway. Yang keempat ada software firewall yang merupakan jenis firewall yang diinstal berbarengan dengan software. Yang kelima ada hardware firewall. Tugas utamanya itu untuk melakukan filtering paket data yang terhubung ke server jaringan. Yang keenam ada cloud firewall. Cloud firewall itu merupakan salah satu firewall yang berfungsi untuk mengamankan server cloud dari ancaman berbahaya. Yang terakhir ada manfaat firewall. Itu yang pertama ada monitor lalu lintas paket data, yang kedua mencegah peretasan, yang ketiga mencegah keyloggers. Selanjutnya, saya Dewi Nayati Ningrum nomor absen 10 akan menjelaskan mengenai paket filtering. Paket filtering adalah salah satu jenis teknologi keamanan yang digunakan untuk mengatur paket-paket apa saja yang diizinkan masuk ke dalam sistem atau jaringan dan paket-paket apa saja yang diblokir. Bagian yang akan diperiksa dari paket data tersebut berupa bagian header yang berisi informasi penting, yaitu IP address number, IP address tujuan, protokol yang berupa TCP atau UDP atau ICMP, port sumber dari TCP atau UDP, port tujuan dari TCP atau UDP, tipe pesan dari CMP, dan yang terakhir ada ukuran dari paket. Aplikasi yang digunakan untuk paket filtering. Yang pertama ada software utama. Software utama yang digunakan untuk melakukan paket filtering ini dapat menggunakan VirtualBox. Tidak hanya itu, terdapat software lain untuk membantu menjalankan paket filtering. Biasanya dapat menggunakan software MikroTik atau distro Linux seperti Debian, ZenOS, Ubuntu, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Hadi Nugroho, absen 26. Saya akan menjelaskan komen-komen yang ada di paket filtering. Yang pertama yaitu komen ifconfig atau IPA. Komen ini berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringan. Lalu perintah yang kedua IP tables strip L. Perintah ini berfungsi untuk mengecek suatu jaringan pada IP table. Selanjutnya perintah clear. Perintah ini berfungsi untuk menghapus semua tulisan yang ada di layar. Kemudian perintah IP tables strip A input, strip S IP address yang dituju, strip J drop. Perintah ini berfungsi untuk mendrop
atau memutuskan jaringan yang tersambung pada IP table. Kemudian perintah yang kelima, IP tables strip D input strip S IP address yang dituju strip J drop berfungsi untuk mendisable fungsi drop yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian perintah IP tables strip A input strip S IP address yang dituju strip J reject. Perintah ini hampir mirip dengan perintah IP tables drop. Keduanya sama, yaitu memutuskan jaringan. Lalu jika kita menambahkan angka setelah input sesuai contoh perintah berikut, maka urutan dalam list IP tables tersebut akan berubah sesuai angka yang dimasukkan. Contohnya IP tables strip I input 1 strip S IP address yang dituju strip J reject. Itu akan secara otomatis berada di urutan yang pertama. Lalu untuk menghapus list perintah yang telah kita buat, kita menggunakan IP tables strip F. Dari komen-komen yang di atas, kebanyakan hanya bekerja untuk satu jaringan. Lalu bagaimana untuk mereject atau mendrop satu network? Kalau untuk mereject satu network itu gunakan IP tables strip A input strip S IP networknya strip J drop. Bagaimana cara agar alamat IP tadi tidak terdrop? Kita dapat menggunakan perintah IP tables strip I input 1 strip S IP address yang dituju strip J accept. Lalu untuk mendrop SSH kita gunakan port 22. Sedangkan untuk mendrop jaringan web kita menggunakan port 80. Untuk meng-save hasil pekerjaan menggunakan service IP table save atau dengan nano --etc --rc .lokal. Terima kasih. Saya Nur Aulia Rahman, nomor absen 25, akan mempraktekkan tentang paket filtering. Di sini saya akan menggunakan salah satu distro Linux, yaitu Debian. Untuk menggunakannya, saya akan menggunakan VirtualBox. Di sini saya akan login sebagai root untuk mendapatkan hak akses penuh. Sebelumnya, saya akan mengecek list-list IP tablesnya sendiri. Di sini saya akan menggunakan command IP tables min L. L kapital di sini berarti list. Nah, fungsi dari command ini yaitu menampilkan aturan-aturan pada sebuah tabel. Bisa dilihat di sini listnya masih kosong. Selanjutnya, saya akan pergi ke command prompt untuk mengecek IP yang akan digunakan. Gunakan perintah ipconfig untuk menampilkan konfigurasi komputer. Sudah terlihat di sini beberapa IP. Nah, IP yang akan kita gunakan yaitu 192.168.43.175. Command ipconfig ini digunakan untuk melihat IP. Selain itu juga bisa untuk menampilkan informasi yang sedang aktif. Nah, IP di sini yang saya akan gunakan yaitu 192.168
43173. Saya akan mengetes sambungan dengan komen ping 192.168.43.175. Komen ping di sini digunakan untuk menganalisa permasalahan pada jaringan. Sedangkan IP 192.168.43.175 didapatkan dari hasil mengecek IP di komen prom sebelumnya. Bisa dilihat di sini hasilnya sudah tersambung. Untuk menghentikannya bisa menggunakan CTRL-C. Saya akan ping terus-menerus di komen prom ini dengan komen ping 192.168.43.173 min T. Komen ini tidak akan berhenti sendiri, kecuali jika diberhentikan dengan CTRL-C. Untuk memblokir sambungan, saya akan menggunakan komen IP tables min A kapital, input kapital, min S, 192.168.43.175, min J, drop kapital. Min A kapital di sini berarti append, min S berarti search, min J berarti jump. Drop sendiri berarti mendrop atau menolak paket untuk memproses lebih jauh. Berarti komen ini berfungsi untuk mendrop atau menolak paket dari sumber 192.168.43.175. Nah, bisa dilihat juga di sini hasilnya request timeout. Untuk menyambungkannya kembali, bisa menggunakan komen IP tables min D kapital, input kapital, min S, 192.168.43.175, min J, drop. Min D kapital di sini berarti delete. Nah, bisa juga dilihat hasilnya sudah tersambung kembali. Lalu saya akan mencoba untuk memblokir sambungannya kembali. Maka hasilnya akan request timeout lagi. Lalu saya juga akan mencoba untuk mereject sambungannya dengan komen IP tables min A kapital, input kapital, min S, 192.168.43.175, min J, reject kapital. Reject ini sebenarnya sama saja dengan drop, yaitu sama-sama menolak. Perbedaannya yaitu reject ketika ditolak, router mengirim pesan menggunakan protokol ICMP. Selanjutnya saya akan melihat listnya kembali. Bisa dilihat di sini kalau drop dan rejectnya sudah masuk ke dalam list. Saya akan mengubah urutannya dengan reject di posisi pertama dan drop di posisi kedua. Untuk mengubah urutannya, saya akan menggunakan komen IP tables min I kapital, input kapital, 1, min S, 192.168.43.175, min J, reject. Min I kapital di sini berarti insert. Secara umum, komen ini berarti masukkan urutkan reject pada posisi pertama untuk source 192.168.43.175. Nah, maka hasilnya akan menjadi destination port unreachable. Kenapa begini? Karena sambungan ditolak melalui protokol ICMP. Lalu saya akan lihat listnya lagi.
Bisa dilihat di list tersebut kalau reject sudah berada di urutan pertama. Lalu saya akan mencoba mengosongkan aturan-aturan pada sebuah chain dengan command iptables min f capital. Min f capital di sini berarti flush. Ketika di flush, maka sambungan akan kembali normal. Selanjutnya saya akan mencoba memblokir sambungannya lagi. Ketika diblokir, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu request timeout. Saya akan mencoba untuk mengganti IP-nya dari yang awalnya 175 menjadi 180. Setelah kita mengganti IP, bisa dilihat di sini hasilnya akan tersambung. Kenapa begitu? Karena yang kita drop awalnya adalah IP dengan 192.168.43.175. Sedangkan IP yang kita gunakan sekarang adalah 192.168.43.180. Seperti yang saya bilang tadi, yang di drop hanyalah IP dengan 175, sedangkan yang kita pakai adalah 180. Lalu saya akan mencoba untuk mendelete drop yang sebelumnya. Meskipun dropnya sudah di-delete, tetap saja masih tersambung karena yang kita drop di sini itu bukan IP 180, melainkan 175. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memblokir networknya. Ketika networknya di drop, hasilnya akan request timeout. Kenapa begitu? Karena si IP 180 ini masih satu network. Saya akan mengganti lagi IP-nya menjadi 175. Hasilnya akan sama, yaitu request timeout, karena yang di drop di sini adalah networknya. Di listnya pun yang di drop juga hanya networknya saja. Selanjutnya, saya akan menggunakan command iptables min i capital input capital 1 min s 192 168 43 175 min j escape capital. Asset capital berarti data-data akan dilewatkan pada aturan-aturan chain. Ketika di asset, maka hasilnya akan tersambung kembali.
Bisa dilihat dalam list, ASIP berada di urutan pertama. Maka dari itu, ASIP lebih diutamakan daripada drop. Nah, jadinya hasilnya tersambung. Selanjutnya, saya akan mengosongkan aturan-aturan di chain-nya dengan komen IP tables min F capital. Kemudian, saya akan mengecek list-nya lagi. Setelah di flash, sudah terlihat kalau aturan-aturan di chain-nya sudah kosong. Di sini saya akan membuka putih dan akan memasukkan IP dari Debian-nya, yaitu 192.168.43.173. Putih adalah software open source yang digunakan untuk melakukan remote access seperti AirLogin, SSH, dan Telnet. Nah, di sini saya akan login seperti menggunakan user yang ada di Debian saya. Jika tampilannya seperti ini, itu artinya sudah tersambung ke SSH-nya. Lalu saya akan memblokir SSH si putih ini dengan komen IP tables min A capital, input capital, min T, min P, TCP, min deport 22, min J, drop capital. Min P TCP di sini berarti protokol yang digunakan adalah TCP. Sementara min deport 22 berarti destination portnya yaitu 22. Untuk mengecek hasilnya, bisa close si putih ini, lalu masuk kembali ke putih lagi. Ketika putih dibuka seperti ini, itu tandanya SSH si putih ini sudah berhasil diblokir. Terlihat dalam listnya bahwa si SSH ini telah berhasil di drop. Saya akan coba memflash IP tables ini, lalu masuk kembali ke putihnya. Terlihat putih bisa dibuka kembali karena drop sebelumnya terhapus dengan komen IP tables min F capital. Di listnya pun sudah kosong. Terima kasih karena telah menonton video presentasi kami dari awal hingga akhir. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat memenuhi nilai pelajaran sistem keamanan jaringan kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf karena kami masih sama-sama dalam tahap belajar. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!